Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi tawahhada bijalali malakutihi wa tafarrada bijamali jabarutihi lahus sifatul mukhtasatu bihaqqihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Publik digital yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah tiba di bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat suci, yakni bulan suci Ramadan. Pada bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan seluas-luasnya. Oleh sebab itu, kita sebagai hambanya memohon ampun sebanyak-banyaknya agar kita diampuni dari segala dosa, segala kesalahan kita. Selain itu, di bulan puasa ini kita perbanyak ibadah amal soleh agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dua kekasih yang semakin dekat maka akan saling menyayangi. Kita menyayangi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyayangi kita semua. Di bulan Ramadan ini, salah satu kewajiban kita ialah berpuasa. Puasa secara bahasa ialah menahan. Jadi, kalau ada seseorang yang bertanya sedang puasa, artinya dia sedang menahan. Itu secara bahasa. Namun secara istilah atau secara syariat, puasa ialah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan, baik itu makan, minum, bersegama, dan hal-hal lain sebagainya di sepanjang siang hari. Tidak lupa pula kita berniat puasa. Oleh sebab itu, di puasa ini kita harus menambah keimanan kita, ketakwaan kita. Kita harus sadar bahwasanya puasa itu sangat penting. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas puasa dalam perspektif hikmah. Mengutip dari salah satu kitab hikmah tasyrih, yaitu kitab yang mempelajari atau mengkaji hikmah-hikmah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun muamalah. Di dalam kitab tersebut banyak sekali hikmah-hikmah dalam berpuasa. Yang pertama, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dapat menghitungnya semua. Oleh sebab itu, puasa sebagai meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai puasa ini kita mengabaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hikmah puasa ialah agar kita menanggung amanah atau tanggung jawab dari syariat. Kita sebagai manusia menerima tanggung jawab dari orang lain, artinya kita harus menunaikannya dengan seksama. Kita harus menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Apalagi ini tanggung jawab dari syariat, tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala yang kita pikul, mau tidak mau harus kita tunaikan. Jangan sampai puasa kita tidak selesai selama 1 bulan ini. Jangan sampai puasa kita sia-sia karena melakukan perbuatan dosa maupun maksiat. Oleh sebab itu, tanggung jawab yang berat ini kita harus benar-benar menunaikannya. Seorang karyawan yang dimintai pimpinannya untuk melakukan pekerjaan harus menyelesaikannya dengan seksama. Maka kita sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala harus menyelesaikan tanggung jawab ini. Hikmah yang lain dalam puasa ialah bahwasanya kita melatih nafsu kita. Manusia itu sendiri memiliki nafsu seperti atau bahkan menyerupai hewan. Hewan makan, manusia makan. Hewan minum, manusia minum. Hewan bergaul dengan pasangannya, manusia pun bergaul dengan pasangannya.
Namun yang membedakan kita dari hewan adalah akal kita. Jangan sampai akal kita tidak terkendali, lantas kita menyerupai atau persis seperti hewan. Maka dari itu, puasa melatih kita untuk menahan nafsu-nafsu hewani kita, nafsu-nafsu pada manusia yang menyerupai hewan tersebut. Kita ketahui bersama, manusia mempunyai hasrat, keinginan, sebagaimana hewan juga memiliki hasrat dan keinginan. Bahkan dikutip dalam kitab ilmu mantik dijelaskan bahwasanya manusia itu adalah hewan yang berpikir atau hewan yang berakal. Kalau manusia tidak menggunakan akalnya dengan seksama, maka manusia sudah setara dengan hewan. Untuk membedakan manusia dengan hewan ada pada akal itu sendiri. Kita sudah dianugerahi dengan akal. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan akal kita untuk melatih nafsu hewani kita selama bulan puasa ini. Menahan makan, menahan minum, menahan bergaul dengan istri. Oleh sebab itu, jangan sampai kita seperti hewan atau bahkan menjadi hewan itu sendiri karena kita terlalu rakus untuk makan, terlalu rakus untuk minum, bahkan terlalu rakus untuk bergaul dengan istri kita. Demikian hikmah-hikmah puasa yang kita dapati dari kitab Hikmatus Tasyrih. Yang pertama ialah agar meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua ialah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana kita harus menunaikannya sampai selesai. Hingga hikmah yang ketiga ialah melatih nafsu hewani kita agar kita tidak seperti hewan atau bahkan setara dengan hewan. Kita harus melatih nafsu kita dengan akal. Akal kita harus mengendalikan nafsu kita. Demikian pesan yang dapat saya sampaikan. Andaikan Kamado Tanjiro hidup di antara kita, dia sudah pasti akan berpuasa sekuat tenaga. Kalaupun kita masih belum bisa bertemu dengan Kamado Tanjiro, setidaknya kita masih punya semangat seperti Kamado Tanjiro untuk menunaikan puasa. Semangat kita untuk menunaikan hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.